tambah kelas baru, buat kelas. Ya, setelah buat kelas ini ada menggunakan kelas di sekolah dengan siswa. Saya sudah membaca setuju dengan membuat kelas ini, kita checklist, kemudian terus. Nah, kita buat kelas. Kelasnya kita kelas pelatihan SMK Unggul ya Pak ya. Oke, monggo. Pelatihan SMK Negeri Unggul Terpadu. Nama pelatihannya pemanfaatan aplikasi Digital. Ya, kalau dilengkapi dalam Pelajaran. Oke. Nah, ini subjeknya bisa diisi, kamarnya, ruangnya juga bisa diisi. Saya pikir tidak diisi tidak apa-apa, kita klik langsung. Oke, jadi kita sudah punya kelas pelatihan SMK Negeri Unggul Terpadu. Ya, setelah kelas jadi, maka kita akan tampilan dashboardnya pertama ini. Yang kita lihat pertama di sini adalah kode kelas. Kode kelasnya ini C, F, V, S, 23. Ini yang akan kita bagikan kepada para peserta pelatihan. Jadi nanti para peserta bisa menjadi peserta pelatihan atau kalau di kelas menjadi siswa, kita berikan kode ini. Nah, mereka akan bergabung atau join, kode kelasnya dimasukkan. Jadi, kelas kita. Di dalam lembar dashboardnya Google Classroom ini ada stream atau aliran, kemudian ada pekerjaan kelas atau tugas kelas, ada people atau orang-orang, ya, pesertanya, lalu ada kelasnya di sini. Nah, ini karena kita ini masih kosong ya, ada alirannya. Kemudian kelasnya sudah, kita akan memasang pengumuman di sini juga bisa. Ini bagikan pengumuman, kita tulis selamat datang dan selamat bergabung bersama LKP Lembaga Kursus Lembaga kursus dan pelatihan, Pak. Ya, dan Pelatihan. Bina Karya Mandiri. Ya, Lampung Timurnya ada Pak, Lampung Timur. Oke, sudah. Ini bisa kita tambahkan kalau ada alamat link web atau alamat apa, bisa kita tambahkan di sini. Bisa melalui Drive, tautan, mengajukan YouTube juga bisa di sini. Nanti bisa ditambahkan. Kemudian kalau sudah di sini ada menu, bisa langsung post, diposting atau dijadwalkan atau disimpan dalam bentuk draft, save draft. Kalau kita post berarti kita langsung umumkan kepada semua peserta. Ini selamat datang. Kita masuk ke pekerjaan kelas atau tugas kelas. Kelas di sini ada menu tambah, create ini kelas. Kemudian kalau ini kita tambah, di sini ada tugas, ada penugasan kuis, ada pertanyaan, ada bahan atau materi. Kemudian ini tema atau topik sebetulnya. Atau topik materi. Kemudian kalau kita mau membuat tema atau judulnya, nah misalnya topiknya yang pertama nomor 1 kita buat dulu administrasi pelatihan. Ini topik yang pertama atau temanya atau topiknya administrasi pelatihan. Kita buat tema atau topik berikutnya nomor 2, kita tulis materi pelatihan. Nomor 2 materi
biasanya materi itu ada di nomor 2 setelah administrasi, maka kita bisa naikkan atau bisa kita drag ini. Jadi administrasinya di atas, materinya nomor 2. Kemudian kita buat lagi satu lagi tema, mungkin nomor 3, tugas atau latihan mandiri saja, latihan boleh juga, atau tugas, latihan atau tugas. Nah, ini kita bawa saja nomor 3, latihan atau tugas. Yang keempat kita buat tema lagi, misalnya yang keempat evaluasi. Kita sudah punya 4 folder atau 4 tempat untuk mengelola kelas digital kita. Kita kelompokkan, ada administrasinya, ada materinya, ada latihan atau tugas-tugasnya, kemudian ada evaluasinya. Sini sesuai kebutuhan ya. Kalau kita di kelas berarti ya bisa saja administrasi kelas, administrasi pembelajaran boleh, kemudian materi pembelajaran, lalu yang ketiga adalah tugas-tugas atau diskusi, misalnya diskusi, tugas juga boleh. Yang berikutnya evaluasi. Nanti di kolom evaluasi, folder evaluasi, isinya adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ada di sini. Sedangkan latihan ini adalah tugas-tugas, sehingga tugas-tugas para peserta akan terkumpul di sini. Kalau kita ngajar berarti tugas siswa kita akan terkumpul di sini. Materi ada di sini. Jadi diisikan materi 1, materi 2, materi 3, 4, pertemuan 1 sampai, kalau mengajarnya sampai 20 kali pertemuan, ya nanti di dalam materi itu ada materi 1 sampai 20. Kalau pelatihan kita hari ini materinya cuma 5 hari, berarti materi hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Administrasi. Nah, kita isi satu persatu ini di kelas. Sementara kita belum punya peserta karena belum diundang, jadi kita masih ini. Tapi untuk memudahkan saya akan coba mengundang dulu, pelatihnya atau tutornya ditambah dulu. Nah, ini kebetulan yang buat saya tambahkan dulu pelatihnya di sini dengan Bapak Nur Sito. Kita undang nama atau email. Nah, saya ketik misalnya Pak Nur Sito. Ini sudah ada 2 email, jadi yang kita pakai yang atas saja. Pak, pakai yang Pak Nur Sito yang atas, Pak, atas nih. Yang atas ya. Ada 2 itu. Oke, lalu kita undang. Ini kalau Bapak Nur Sito sudah buka emailnya, kemudian langsung dibuka email, di situ ditulis gabung, maka secara langsung Bapak Nur Sito menjadi tim pelatih, fasilitator atau trainer yang di sini bersama. Untuk siswa sementara tidak diundang dulu karena kelasnya belum siap. Kalau mau undang nanti bisa diundang melalui nama seperti tadi, kita klik, misalnya nama siswanya siapa, nanti akan muncul emailnya, baru di invite. Yang kedua bisa juga menggunakan kode kelas. Ya, kode kelas. Kode kelasnya ada di mana? Bisa dilihat dari sini, bisa. Saya coba cek dulu dari sini. Nah, ini ada kode kelasnya ini. Ini kode kelas. Atau kita lihat dari depan, kode kelasnya bisa, ini yang bawah ini juga kode kelas, ini ada ini, undangan siswa atau beri mereka kode kelas, ini kodenya. Nah, ini UCF. Atau kita lihat dari depan tadi, kode kelasnya ada di sini. Nah, ini yang kita bagikan melalui gabung atau melalui undangan. Kita lanjut, masih berada di lembar tugas kelas atau classwork di sini. Administrasi ini kita isi dengan, kita edit saja, ini judul ya. Nah, kalau ini mau diisi, masuknya tidak, ini kalau edit di sini hanya ganti nama di sini, menghapus salin tautan hanya di sini. Kalau mau menambahkan materi di dalamnya, kita kembali ke tambahkan atau create ini. Nah, di sini. Ya, kita masuk kemana untuk menambahkan? Bisa berupa tugas, berupa
kuis, berupa pertanyaan, berupa bahan. Karena ini di materi kita masukkan bahan. Judulnya misalnya kita kasih nomor biar rapi. 01 adalah formulir registrasi. Nanti tautannya yang kemarin, tautan registrasinya ada di registrasi. Saya coba di tautan registrasi. Ini pelatihan, ini grup para peserta kemarin. Data peserta. Coba dulu presensi dulu deh yang sudah tersedia. Presensi dulu. Ya, presensi ini formulir registrasinya belum diisi, tidak apa-apa, kita simpan dulu menjadi draft. Save draft dulu. Nomor 1. Ada di sini. Ada di sini, kita pindahkan ke kolom administrasi. Caranya kita klik edit, di sini ada edit. Nah, setelah edit, di sini ada pilih topik. Nah, topiknya kita masukkan ke, klik di situ, masuk ke administrasi. Lalu kita post boleh. Jadi baru masuk di sini. Formulir registrasi 01, nanti bisa diedit. Saya mau tambahkan presensi, masuk ke bahan. Katakan presensi itu saya buat nomor 02. Presensi atau daftar hadir. Presensi. Kemudian linknya saya tautan di sini, tautan kita paste saja, pasang tautan di sini. Jadi peserta nanti bisa setelah masuk kelas absennya di sini. Itu presensi, langsung saya post saja. Jadi tapi belum masuk ke sini, maka kita edit, kita pindahkan di topiknya ini. Topiknya masuk ke administrasi. Lalu simpan. Nah, maka dia sudah pindah, ini ada formulir registrasi tapi isinya belum ada, presensi sudah ada. Saya tambahkan jadwal sekarang. Di dalam sini ya, tambahkan grade, bahan, saya tambahkan judulnya jadwal. Tambahkan 03 jadwal pelatihan. Saja ini deskripsinya diisi boleh, tidak boleh. Saya tambahkan berupa file, filenya ini file. Saya cari filenya ada di laptop, ini bisa di drag, bisa di select file dari sini. Ambil filenya di SMK Unggul. Nah, kita cari jadwal ini yang PDF saja. Ini kita upload. Nah, sekarang kita sudah punya jadwal. Saya pilih topik, biar nggak ngulang-ulang, kita pilih topik. Jadwalnya masuk di administrasi, kita post. Ini sudah punya formulir presensi jadwal pelatihan. Formulirnya itu kemarin biodata namanya, judulnya biodata. Jadwal pelatihan presensi formulir, ini formulir registrasi, kita masukkan saja di dalam sini juga ada, ini bisa masuk tambah sini, edit, add, saya pakai tautan, ini join group, bergabung di grup pelatihan. Topiknya masih di administrasi, kita simpan. Nah, jadi di formulir ini ada formulir dan gabung grup. Saya
Saya edit dulu formulir registrasi dan gabung grup latihan. Oke. Nanti ditambah lagi isinya. Ini juga bisa kita naikkan, misalnya nomor satunya di sini, nomor 2-nya di sini. Jadi 1, 2, 3. Dari administrasi nanti bisa ditambah-tambah lagi, ini sementara cukup administrasi. Terus materi pelatihan kita isi dengan cara nambah bahan materi. Judulnya, materinya adalah nomor 01. Nah, petunjuknya silahkan download pelatihan. Di sini ada pelatihan atau tugas atau evaluasi. Kita ke sini. Kalau tadi ada yang menanyakan absen, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, presensi ini diklik. Ya. Setelah diklik ini ada ini. Link ini diklik, nanti Bapak Ibu akan menuju ke absen. Ya, diklik sendiri. Nanti akan menuju ke absen seperti ini. Menuju ke absen. Absennya masuk ke Joho ini. Absennya akan masuk ke sini. Nah, ke sini. Kalau diklik tadi akan langsung jadi tidak bingung mencari link absennya di mana ya, kalau di WA ketimpa-timpa hilang. Maka langsung kita kumpulkan di Classroom ini. Itu untuk melihat absen. Ini ada jadwal, kemudian bisa diisi macam-macam. Sekarang kita langsung ke materi. Kita klik materi. Nah, di materi bisa dilihat Pak Nur, ini bisa, materi Pak, bisa ya. Nah, bisa, Pak. Kalau pakai laptop Bapak Ibu, kalau pakai laptop, ini sudah kita pasang di sini, ada namanya Fastone Capture, ya versinya versi 93. Setelah ini Bapak Ibu download aja di sini. Kalau pakai laptop tinggal di download aja. Tadi diklik sudah, ini sudah langsung menuju ke download. Kita download, ya. Nah, akan diarahkan kelas, misalnya ini kelas kewirausahaan, mata pelajaran kalau Bapak Ibu ya, kelas berapa, namanya kelas apa, ini ada kode kelasnya. Nah, nanti saya jelaskan forum atau aliran atau stream itu untuk pengumuman, diskusi, chatting kepada pesertanya. Ada tugas kelas atau classwork ya. Ini ada tugas-tugasnya. Kita bisa organisir, ada tugas, daftar hadir, materi dan sebagainya. Ini anggotanya, ya, anggotanya ini yang tadi Bapak Ibu sudah masuk tadi. Ini kelasnya seperti ini. Gurunya bisa join berapa orang, kalau itu tim teaching, misalnya tim guru tim bisa. Di grade atau nilai di sini, kalau tugas-tugas sudah ada maka nilainya akan terkumpul seperti ini. Ya, terkumpul. Ini saya buka dulu. Nah, ini artinya anak ini belum mengerjakan kuis 4, kuis 2, kuis 3. Ini belum. Nah, coba lagi. Ini untuk contoh-contoh dulu. Ini istilahnya, saya coba ya. Istilahnya adalah memberikan contoh yang sudah jadi. Nanti setelah ini baru bagaimana membuatnya. Ini contoh. Ya, saya coba ke nilai. Nah, ini ada nilainya. Nah, ya. Ini ada pengumpulan tugas, kemudian diskusi, ini belum tuntas, belum selesai semua. Baik, itu contoh, kemudian saya coba lagi. Nah, ini tadi ada kelas-kelas yang dibuat. Saya tuh contoh-contoh kelas yang sudah jadi. Ini materi pelatihan hari ini. Di kelas kita, pelatihan hari ini, pelatihan SMK Negeri Unggul Terpadu. Kita buat, ini ada pengumuman. Oh, sudah dijawab ini. Assalamualaikum Pak Ridho, Pak Jo, ini waalaikumsalam Pak Ridho. Nah, ini bisa ini Bu Tri, assalamualaikum. Nah, ini bisa-bisa untuk tanya jawab, untuk pengumuman, untuk apa di sini. Nah, ini sudah ada. Ini gunanya di stream atau di aliran. Classwork ini atau tugas kelas. Tadi kita buat susunannya ini, administrasi, materi, latihan atau tugas evaluasi.
Bapak Ibu boleh di sini kalau mengajar boleh ditulis dengan administrasi pembelajaran. Apa isinya? Administrasi pembelajaran isinya misalnya program semester, program tahunan, RPP, absensi siswa, mengajar, itu ada di sini semua di administrasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa tas besar-besar, cukup linknya di sini saja, dibuka di laptop atau di HP, semuanya terkumpul di sini. Ya, tidak perlu membawa blanko absen, Bapak sudah ada di sini semuanya, terkumpulnya di sini semuanya. Misalnya nih, saya klik jadwal misalnya, maka di sini sudah ada link jadwalnya di sini, ada jadwalnya di sini. Kita klik aja jadwal, ya, kasih jadwal. Ini contoh, ini jadwal kita. Nah, sudah ada. Ya. Nah, jadi di administrasi ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan proses pembelajaran kita. Kalau Bapak Ibu sebagai guru tentu ada administrasi guru. Di sini diganti administrasi pembelajaran. Isinya silahkan yang terkait tadi nilai ini ya, administrasi. Materi ini bisa diisi berupa apa saja. Saya coba klik ya, materi. Materi yang diberikan di sini bisa berupa PowerPoint, bisa berupa video, bisa berupa PDF, ya, berupa modul, ya. Di kolom diisi materi ini bisa kita isikan apa saja yang diajarkan kepada anak-anak. Nah, materinya bisa kita pecah-pecah di dalamnya, ya, di dalamnya. Nah, materinya bisa kita isi, ya. Misalnya materi pertemuan 1, pertemuan nanti saya demonstrasikan di sini ya. Kemudian untuk latihan dan tugas ini diisi tugas-tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Di dalamnya nanti kita buat. Ya. Lalu yang terakhir evaluasi. Evaluasi ini untuk dibuat folder, isinya adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, lalu penilaian hasil akhir, penilaian akhir atau UAS atau penilaian-penilaian yang diperlukan, uji kompetensi dan sebagainya di sini. Ini namanya di kelas ini. Membuatnya dari sini di kolom membuat atau create kalau yang bisa di sini. Kita klik di sini ada tugas, ada penugasan kuis, ada pertanyaan, ada bahan atau materi, ada gunakan kembali postingan atau tema. Tema boleh disebut dengan topik juga ada di situ. Topik. Ini masing-masing bisa kita gunakan mengisi di dalam sini. Ini lembarnya, ya. Kemudian ini orang-orang ini adalah guru dan siswa. Kalau kita klik isinya, ini tadi gurunya sementara ini adalah Bapak Nursito dengan saya karena saya pakai akun LPK namanya tidak muncul. Kalau pakai akun pribadi di sini akan muncul nama saya. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai peserta di sini sudah masuk 26, Pak. 26 peserta. Tentu kalau pesertanya 30 lebih berarti ada beberapa orang yang belum masuk di dalam kelas. Belum berada di ruang kelas. Nah, ini kelas ini biarkan dulu, enggak apa-apa. Kosong ya, masih kosong di sini. Nah, ini yang sudah dibuat kelas-kelas yang sudah dibuat. Bagaimana cara membuat, saya contohkan dulu, demonstrasikan membuatnya. Nah, untuk membuat kelas seperti ini kita masuk, caranya masuk di Google Classroom. Ya, sekarang dari Google Classroom ini akan tampil di layar bagi yang pertama kali membuat dengan akun baru, akan tampil seperti di sini muncul Classroom. Kita tinggal pilih saja. Di sini ada permintaan mau pakai akun apa, ya, akun mana, pakai akun yang mana. Karena akun saya banyak, ini kita gunakan salah satunya. Ya, salah satu akun kita buat. Misalnya saya coba buat yang akun yang ini bisa, ya, yang ini bisa. Saya buat Classroom-nya. Nah, nanti. Nah, setelah ini dipilih, ya, kita lanjutkan. Nah, nanti akan ketemu halaman kosong seperti ini.
ya, halaman lembar kosong di lembar kerja kosong. Buat atau gabung dengan kelas pertama Anda, Bapak Ibu, di sini diarahkan, ini ada tanda panah ini, di sini ada tanda plus. Tanda plus ini. Tanda plus. Tanda plus ini kalau kita klik, ya, pilihannya join atau gabung kelas atau buat kelas baru. Gabung kelas atau buat kelas baru. Nah, karena kita sebagai guru, maka kita buat kelas. Kalau siswa masuk, dia harus masuk melalui gabung. Nah, membuat kelas kita buat dulu, ya, kita buat kelas, Nah, lalu di sini ada pengantarnya. Jika demikian sekolah harus mendaftar dan seterusnya. Saya telah membaca, memahami dan setuju. Lanjutkan. Nah, buatlah nama kelas. Ini saya kasih contoh ya. Membuat nama kelas. Supaya anak-anak masuk ke kelas kita dengan mudah, nama kelasnya sebaiknya nama mapel saja. Nama mata pelajaran kita. Saya contohkan misalnya di sekolah unggul terpadu ada jurusan agribisnis ternak ruminansia. Maka saya tulis dengan kelas misalnya kelas yang diajarkan salah satu mata pelajarannya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu adalah agribisnis penggemukan sapi potong. Ya, nanti kompetensinya apa mungkin dicocokkan ya. Saya ini agribisnis penggemukan sapi potong atau fattening ya, penggemukan. Kemudian pengajarnya siapa? Misalnya penggemukan sapi potong kelas berapa, ditulis supaya tidak lupa. Misalnya kelas 11. Kelas 11 mau ditulis ya, SMKN 1 unggul terpadu. Pengajarnya misalnya ini saya pengajarnya, saya tulis nama saya. Misalnya ini. Ya. Misalnya pengajarnya saya. Di sini ada kata-kata mata pelajaran. Mata pelajaran sudah kita tulis di atas supaya tampil. Ini tidak diisi tidak apa-apa. Ya, tidak isi tidak apa-apa. Kalau mau diisi kompetensinya juga boleh. Misalnya mau diisi dengan satu kompetensi adalah analisis usaha penggemukan sapi potong. Tapi nanti tidak muncul. Belajarnya di mana? Di ruang 222 misalnya. Ditulis enggak apa-apa, ini opsi saja. Saya langsung mulai buat kelas. Nah, buat kelas. Ya, buat kelas. Kita tunggu beberapa saat sampai kelas kita jadi. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu ya, kita tutup. Agribisnis penggemukan sapi potong kelas 11 SMK N1 unggul terpadu. Nama gurunya ini saya peneliti senario, kode kelasnya ini. Nah, sudah jadi ini, sudah jadi kode kelas. Ini tahap 1 membuat kelas. Setelah kelas ini jadi, maka kita akan memahami dulu apa saja di halaman dashboard classroom ini. Ya Bapak Ibu ya, dari paling depan ini ada strip 3. Titik 3 ini kalau diklik ya, kita klik di situ, ini ada kelas, kalender, daftar tugas, ini kelas yang dibuat. Nanti kalau kelasnya ada 2 kelas lagi, maka akan di bawahnya muncul lagi kelas. Dan ini ada setelan ya. Setelannya apa? Nah, ini nyetel profil, ganti foto. Ya, dan seterusnya di sini nanti bisa kita cari. Saya kembali dulu ke sini. Jadi titik 3 ini, nah, ketika kelas ini diklik maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau kelas ini tadi kelas, kalau diklik tampilannya gini. Kalau banyak maka kelasnya akan berjejer. Bapak Ibu silakan membuat kelas. Kenapa tidak buat 1 saja? Mengajar bahasa Indonesia 5 kelas. Nanti Bapak Ibu ibaratnya 1 lokal dimasuki siswa 32 kali 5. Jadi pengelolaannya susah, maka dibuat satu-satu. Kelas 10A, 10B, 10C atau 10 TKR, 10 APHP, ya, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kelas 10
agribisnis ternak ruminansia misalnya di situ. Ya, jadi ini kelas tadi. Di dalam kelas sekalian mumpung di sini, ini ada titik 3. Kalau diklik ini bisa diedit, bisa disalin. Kalau disalin itu digandakan, diedit, ya salin. Ini ada arsip, diarsipkan berarti hilang, terputus. Ya, kalau salin nanti aja ini ada menu-menunya ya. Oke, saya kembali ke sini, saya klik kelasnya dan di kelas ini. Nah, di dalam lembar ini terdiri dari ada namanya forum, tugas kelas, anggota, nilai. Bahasa Inggris kalau yang laptopnya masih belum diganti, di situ ada stream, ada classwork, ada people, ada grade gitu. Bahasa saja ya Bapak Ibu ya. Ini kolom lembar 1 di lembar halaman pertama, ini ada kelas. Kemudian di dalam bawahnya ini ada untuk ini bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Memulai komunikasi, tadi sudah ini bagikan sesuatu. Boleh kita bagikan, ada misalnya pengumuman agribisnisnya di sini. Atau kita kasih halaman pertama, selamat datang. Selamat datang, selamat bergabung misalnya di kelas agri bisnis ternak ruminansia. Nah, yang dibahas di sini adalah sapi potong. Terus setelah kita beri pengumuman, ini maksudnya untuk para siswa kita. Di sini ada pilihan untuk semua siswa, ya, ada semua siswa. Di sini kalau kelasnya banyak nanti pengumuman ditulis sekali bisa diumumkan. Nah, ini ya, ini. Nah, setelah selamat datang di sini ada pilihan tambahkan pengumuman, lalu ada posting, ya, posting. Kemudian ini ada kan boleh disimpan draft dulu, ada langsung diposting. Saya coba simpan dulu karena belum selesai. Saya simpan. Nanti pengumumannya belum diumumkan, masih disimpan dulu. Pengumuman tersimpan 1. Oke ya. Ini tadi halaman forum. Oke, sebentar. Bentar Bapak Ibu. Ya. Baik, halaman pertama sudah. Ini bisa digunakan untuk beberapa pengumuman macam-macam. Kalau Bapak Ibu mau memberi pengumuman, di sini ada pilihannya. Ini ditambahkan pengumuman dalam bentuk YouTube, dalam bentuk file, dalam bentuk link, dalam ini bisa. Oke, pengumuman. Kemudian di lembar ini ada kode kelas. Kode kelas tadi sudah ya untuk masuk kelas. Ini kode kita. Bisa dibagi kepada anak-anak yang mau dimasukkan sebagai peserta didik. Kemudian di sini ini ada pilih tema pojok kanan, pilih tema. Nah, ketika kita pilih tema, di sini ada pilihan-pilihan tema. Tetapi ya yang ada saja temanya di sini. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Ada yang matematika sains, ada seni, di sini ada seni. Ya, ini ada sport, ada olahraga misalnya. Ada yang lainnya di sini. Nah, misalnya saya pakai, ada enggak ya yang gambar ternak ini, gambar ternak. Kalau biasanya ini terbatas. Kalau enggak kita foto sendiri, nanti upload foto judulnya. Ya, upload foto. Oke, saya coba pakai yang salah satu yang ada di sini. Ini ya, salah satu terpilih tema. Ini tema kelasnya ini. Silakan mau pakai foto boleh, Bapak Ibu tinggal upload foto di sini. Nah, upload foto. Ya, nanti kita cari foto ternak supaya muncul gambarnya ternak di sini juga bisa di sini ya. Baik, lembar forum sudah, kita masuk ke lembar tugas kelas atau classwork. Oke, tugas kelas. Di tugas kelas ini kita bisa memanfaatkan ini ada plus ya, buat atau create di sini. Nah, ini ada tugas, ada kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali, ada topik. Nah, ini apa? Tapi ada tema, ada topik sama saja Bapak Ibu ya.
Kalau kita pilih tugas, ini ada sifatnya tugas-tugas yang misalnya untuk penugasan kepada anak-anak bisa kita buat di sini. Tugas, lalu kuis. Kalau kuis ini untuk ulangan-ulangan, penilaian harian, tengah semester, ujian akhir semester, itu bisa di sini. Kalau pertanyaan, ini pertanyaan singkat, misalnya untuk bahan diskusi, untuk apa gitu ya. Nah, kita ada materi. Materi adalah untuk yang kita unggah. Ini materi pengetahuan menu. Sekarang kita akan membuat supaya terorganisir baik, supaya kelas kita folder-foldernya tidak berantakan atau acak-acakan, maka kita buat tema atau topik. Kita klik tema. Apa temanya? Tadi kita kasih nomor 1. Misalnya administrasi pembelajaran. Ini seandainya saya jadi guru ya Bapak Ibu ya, guru peternakan tadi. Saya tambahkan. Nah, maka Bapak Ibu kita punya namanya folder administrasi pembelajaran. Oke. Apa isinya? Di dalamnya, seperti tadi saya contohkan, di dalamnya ini bisa kita isi daftar hadir. Ya, langsung saya coba tambahkan isi folder daftar hadir. Saya buat tambah dulu. Setelah tambah, Bapak Ibu bukan topik, tapi materi dulu. Materi, pilihnya. Nah, ya, judulnya apa? Kita kasih A sajalah ya, A. Daftar hadir siswa, supaya jelas nih, daftar hadir siswa. Petunjuknya apa? Silakan misalnya, silakan absen di link berikut ini. Nah, kita kasih link absennya. Bapak Ibu buat Joho yang kemarin kan sudah pada jadi itu. Buat link Joho-nya sudah pada jadi. Saya coba ya, presensi kita aja dulu deh, nggak apa-apa. Presensi kita yang kita gunakan untuk absen. Nah, disiapkan dulu presensi kita. Nah, saya carikan dulu presensi. Nah, ini presensi, saya copy. Ya, Bapak Ibu, silahkan absen di link, berikut ini. Kita spasi. Ini saya copy pas. Bapak Ibu kemarin sudah belajar buat Joho pakai Joho itu. Nanti daftar hadir kemarin ya. Ini nanti cara memendekkan besok kami ajarkan juga. Ini pendekkan. Selain di sini bisa ditambahkan di sini. Tambahkan link. Ini ada Google Drive, link file YouTube. Kita pilih yang link karena berupa link. Kita paste di sini. Ya, paste di situ lalu tambahkan link. Jadi, siswa kita bisa absen di atas ini, bisa ngeklik di sini, bisa ngeklik di sini. Ada 2. Lalu di sini ada pilihan. Ya, pilihannya topik atau tema. Kita klik dulu di sini. Di mana administrasi pembelajaran diklik supaya link ini terkumpul di folder administrasi. Kalau sudah boleh diposting, boleh kapan mau diberikan posting, jadwalkan, simpan atau hapus. Nah, saya coba langsung posting saja. Kalau diposting nanti, nah ini sudah tampil daftar hadir. Saya mau tambah nih administrasinya. Saya tambah apa? Tambah materi dulu. Setelah absensi, saya tambah yang B. Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran. Kemudian keterangannya boleh ditulis, boleh tidak, untuk ya semua kelas misalnya. Kalau ada jadwalnya bisa ditambah di sini. Ditambahkan di sini dalam bentuk apakah file. Saya contohkan sekalian deh jadwal yang sudah ada. Jadwal aja. Kalau diklik maka dia akan minta pilih file dari perangkat Anda. Boleh diklik, boleh di-drag dari file yang ada. Oke, saya coba contohkan file Word boleh, PDF boleh, ini boleh. Coba.
Nah, ditampilkan di situ lalu di-upload. Seret gini. Kalau internetnya kenceng maka cepat. Ini jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran sudah jadi, sudah di-upload, posting. Nah, jadi, tapi dia kok di atas? Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita pilih ke kanan, ya. Kita ke kanan, kita edit, dimasukkan ke administrasi situ. Caranya setelah diedit kita pilih topik di sini. Topik masuk aja, klik di administrasi, terus simpan. Nah, nanti saya ulangi, nanti untuk berikutnya saya ulangi. Nah, maka ini ada jadwal pelajaran, ada daftar hadir siswa. Kok dari B ke A, saya pengennya urut, ya tinggal diklik, ditekan, di-drag, dinaikkan ke situ. Nah, jadi A-nya di atas, B-nya di bawah. Daftar hadir, jadwal pelajaran. Terus saya tambahkan RPP, misalnya tambah materi yang C judulnya adalah RPP misalnya ya. Deskripsinya adalah kalau mau dikasih keterangan RPP penggemukan sapi potong misalnya contohnya. Lain-lainnya tidak saya tambahkan, langsung saja saya supaya tidak merubah-rubah. Bapak Ibu sini masukkan administrasi dipilih baru diposting. Oke. Sekarang kita sudah punya, ini bisa ditambah terus. Oh, B-nya kok di sini? Dinaikkan aja ke sini. Oke. A-nya di atas, digeser ke atas. Jadi A, B, C. Ini B-nya di sini. A, B, C. Nah, sudah bagus nih. Jadi administrasi pembelajaran isinya ada RPP, jadwal, daftar hadir. Ya, silahkanlah Bapak Ibu yang terkait dengan program tahunan, program semester. Apakah bisa di dalam satu tempat ini diisi jadwal program? Bisa ya, ditambah folder lagi bisa ini ya, ditambah folder lagi. Baik, untuk membuat file administrasi sampai di sini saya akan menambahkan yang kedua, topik yang kedua. Saya buat nomor 2, judulnya adalah materi pembelajaran. Terus saya tambahkan ya, materi. Maka dia ada di sini materinya. Supaya administrasi tetap di atas, ya gampang. Ditekan, diklik, pelan-pelan ditarik ke atas, ditaruh di sana. Administrasinya di sini, materinya di sini. Ini menata supaya tampilannya sistematis, ya, supaya rapi. Oke, ya, sampai di materi. Saya akan ngisi materi, caranya sama dengan ngisi ini tadi, caranya sama. Misalnya ya materi, saya masuknya bukan di sini, tapi kalau kita klik di sini, isinya nanti hanya edit. Ya. Kalau kita klik di sini, ya di sini hanya materi, di sini hanya ganti nama, hapus, salin link, naikkan. Tadi boleh di drag, boleh ini dinaikkan, pakai ini. Ya, saya akan coba isi materinya sama Bapak Ibu di sini dibuat atau create, kita klik. Lalu saya tambahkan topik, topik materi ya, materinya tentang apa? Misalnya yang di materi ini saya juga buat, misalnya saya tulis pertemuan 1, materi pertemuan 1 supaya lebih mudah Bapak Ibu tulis saja tanggalnya ya, tanggal hari ini tanggal 26 Juni 2020. Ini memudahkan kita untuk mengelola kelas. Nah, tadi muncul di atas nggak apa-apa Bapak Ibu, sebenarnya ini bisa di drag juga, ini ya bisa ditarik di sini, bisa ditarik di sini ya. Kalau tidak bisa, nah ini ya, kita masuk di sini materi. Saya kembali ke sini dulu. Sudah masuk ke tugas kelas. Ada pertemuan 1. Oh, ini masuk di kelas besar. Saya edit dulu. Ya. Atau kalau tidak pas saya hapus saja dulu deh. Saya hapus gampang ini, contoh menghapus. Nah, saya buat baru, buat topik. Jadi pertemuan 1,
kita coba kasih saja A juga ya. Pertemuan 1 26 Juni 2020. Materi pembelajaran pertemuan 1. Oke. Nah, tanggal 20 Juni. Coba tambahkan. Nah, di atas ini kita edit saja dulu atau turunkan bisa diturunkan. Jadi di sini di materi di sini ya, naikkan, teruskan, ganti nama, edit link. Jadi saya tambah ntar Ibu ya. Oke, dari dia jadi judul. Oh, itu karena topik ya, kita pilih materi dulu. Materi yang A, pertemuan 1 tanggal 26 Juni 2020. Jadi materinya adalah misalnya gini. Oke, saya pilih topiknya di materi posting ya. Maaf Ibu, yang ini karena dia milihnya di topik, maka ini bukan masuk ke situ, nggak bisa. Saya hapus saja, saya masuk ke materi ini. Pertemuan 1, saya akan membuat pertemuan kedua. Pertemuan kedua masuknya ke materi, judulnya B. Pertemuan 2. Kalau 1 minggu kali pertemuan 2 itu misalnya katakanlah tanggal 28 Juni 2020. Oke, kita masuknya di materi. Ini tadi kita membuat kelas, administrasinya sudah selesai. Materi ini Bapak Ibu bisa membuat sampai pertemuan ke berapa, supaya kita mudah pertemuan 1 materinya apa. Dan seterusnya saya akan membuat ini untuk materi, contohnya seperti itu. Isinya nanti apa kita contohkan dulu ya, isinya. Misalnya ini kita edit, isinya kita edit ya. Materinya Bapak Ibu bisa ditambahkan di sini, tambah. Boleh berupa PowerPoint, boleh berupa file, boleh berupa link YouTube. Saya akan coba YouTube. Nah, YouTube. Ya, YouTube. Saya tulis, saya cari ini ada yang URL, ada penelusuran. Saya cari ini. Misalnya penggemukan sapi potong. Oke, saya cari. Kita cari YouTube. Jadi nggak usah repot-repot ngerekam juga nggak apa. Nah, ini sudah ada YouTube-nya banyak ini. Belajar usaha penggemukan sapi. Analisis usaha proses penggemukan sapi harian. Kemudian ini tips sukses secara lengkap peternak sapi, penggemukan sapi 40 hari. Saya pilih salah satu saja di sini ya. Saya coba teknik pemberian pakan, ini sudah ada. Saya pilih belajar usaha, yang ini aja saya pilih, tambahkan. Nah, baik. Setelah itu saya simpan. Nah, Bapak Ibu ya, materi 1 kita klik di sini. Sudah ada ini video pembelajaran. Kita putar, klik. Kita putar. Ya, saya coba. Nah,
dulu, saya tambah dulu video yang pertama belajar. Saya mau nambah dulu, ini saya tadi memasukkan materi tentang video pembelajaran, ya, video pembelajaran tentang penggemukan sapi. Di pertemuan 2, ya, pertemuan 2, saya mau menambahkan materi lainnya, edit, ya, edit. Saya carikan ya PowerPoint boleh, ini boleh, tapi saya yang cepat ini coba YouTube saja, video YouTube. Jadi bisa diisi file-file apa saja di situ, Bapak Ibu. Ya, tadi misalnya saya coba memilih bakalan sapi potong. Ya, klik, saya cari nih video memilih bakalan sapi potong. Ya, cara memilih bakalan sapi 1 ton. Waduh, cara memilih bakalan sapi yang bagus dijadikan bisnis penggemukan. Oke, saya pilih ini. Teorinya, tambahkan. Nah, simpan. Nah, coba lagi putar videonya. Saya mau menambahkan buat materi, ya, materi 3, materi C, misalnya saya coba mesin pertanian. Mesin pertanian. Nah, saya tambahkan di sini, saya cari YouTube tentang mesin pertanian. Mesin, saya cari mesin peternakan deh, peternakan atau peralatan peternakan, teknologi peternakan, ada nggak apa yang bisa kita lihat? Peternakan dengan teknologi kelewat canggih, mesin-mesin peternakan modern, ilmu peternakan, teknologi pengolahan hijauan pakan ternak. Nah, misalnya saya coba salah satu ini, mesin cacah rumput jerami. Oke, saya pilih ini satu, tambahkan yang kaitannya dengan mesin, tambahkan. Oke, oh ada di sini, kita pindahkan dulu. Edit, topiknya masuk materi, topiknya masuk materi pembelajaran, simpan. Oke, sudah, kita mempunyai ini mesin, ditaruh di bawah. Mesin peternakan ya, mesin-mesin peternakan, bukan pertanian nih. Mesin cacah rumput, ya, mesin cacah rumput kita simpan. Ya, kita coba putar. Saya tambahkan, ini kan video, kita akan menambahkan file hasil cara pencarian, ya, pencarian di boleh dipilih file di sini, boleh, karena saya sudah download maka bisa saya drag begini, lepaskan file, lalu saya upload, boleh ditarik, boleh dipilih sini. Nah, sekarang kelihatan Pak, ini ada tulisan sapi potong PDF. Halo? Ya Pak. Ya, ini ada tulisan sapi potong PDF, ya. Ya, kita klik. Kita klik. Ya, kita klik, apa yang muncul di sini? Kita lihat. Nah, ini. Ya, ini tergantung Bapak Ibu punya materi rangkuman. Ini ternyata Jurnal Peternakan Indonesia 2012 tentang analisis efisiensi teknis usaha penggemukan sapi potong di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya download aja tadi. Nah, ini artinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk kelas-kelasnya, diisi materi-materi yang dicari, ya, dicari. Ya, ini bisa diisi video, file PDF, file PowerPoint, kemudian coba tambahkan lagi, ada di link, di drive dan sebagainya. Ya, ini cara mengisikan materinya. Saya coba simpan. Ini sebatas sampai materi dulu.
ini di kelas ini terdiri dari ada materi pembelajaran, ada masuk ke kelas dulu. Ya. Oke. Nah, di sini ini ada administrasi sudah, materi kita sudah ada di dalamnya. Ini tadi ada video, ada PowerPoint, ada PDF. Ini baru membuat nomor 1, nomor 2. Kemudian saya coba tambahkan, ini ada administrasi pembelajaran, materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita buat topik baru. Yang ketiga adalah tugas. Ya, tugas atau diskusi. Boleh. Tugas atau diskusi di dalamnya. Nah, karena masih di atas, maka kita pindahkan dulu. Ya. Kita ganti di atas. Oh, dia sama ini nomor 1 2 kita pindahkan aja, turunkan, ini ada turunkan. Nah, di sini ada klik lagi, turunkan. Boleh ditarik, boleh diturunkan pakai ini. Nah, dia nurun sendiri di sini. Administrasi, materi, pertemuan 1 2 3, ini mesin cacah rumput tadi ada di sini. Bisa juga contoh saya edit ya. Kalau berupa materi mesin cacah rumput ini atau pertemuan 3 tanggal 29 Juni 2020. Materinya tulis saja mesin cacah rumput. Nah, simpan. Oke. Jadi Bapak Ibu kita sudah punya ini. Ada administrasi, ada materi, ada tugas. Tugasnya apa? Ya, bisa kita tambah. Caranya dari sini. Buat ya misalnya tugas. Nah, tugasnya disuruh ngapain nih? Tugasnya adalah, silakan tugasnya nomor tugas 1. Boleh saja dibuat tugas 1. Apa judulnya? Memahami video tentang memahami video ya, video yang di atas tadi. Mungkin dikasih petunjuk ini. Nomor 1 apa? Amati video pembelajaran ya, tentang penggemukan sapi potong. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah peta konsep, misalnya peta konsep atau ringkasan atau simpulan, boleh. Silakan, ini terserah Bapak Ibu. Ya, tugasnya itu saja, nggak perlu banyak-banyak, tugaskan. Tadi topiknya pilih, berarti dia masih ada di sini. Saya akan masukkan ke kolom tugas ini. Tadi belum saya pilih topiknya, di topik tugas. Simpan. Iya. Oke. Administrasi, di kolom tugas ada tugas 1, memahami video. Oke, sampai tugas di sini. Kalau mau topik keempat nanti evaluasi aja ya. Topik keempat evaluasi. Evaluasi. Boleh PH, penilaian harian, boleh PTS, penilaian tengah semester, boleh PAS, penilaian akhir semester. Tambahkan. Karena saya lupa ini masih di atas, saya saja di nomor 4 ya. Nomor 4 saya tarik aja ke bawah. Ya, setelah tugas. Oke, Bapak Ibu, kita sudah punya kelas ini. Tapi siswa belum diundang karena kita masih menyiapkan materi dan ruangan. Ini administrasi, materi. Sampai di sini dulu untuk yang tugas sama
evaluasi bisa disambung besok. Sekarang ini sampai di sini membuat kelas dulu. Setelah kelas jadi, nanti kita akan mengundang siswa, ya, mengundang siswa dan bagaimana memberi nilai itu nanti, ya, nanti dulu. Kita akan mencoba dulu mempraktekkan membuat kelas, Bapak Ibu. Ini otomatis di forum ini apa yang kita kerjakan secara real time, ya, waktunya membuat apa ini akan muncul kronologis, historinya akan muncul di sini.